Selamat pagi Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, atau selamat siang, atau selamat malam, dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan yang disiarkan secara online. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita pernah mendengar cerita tentang seorang anak yang hilang. Seorang anak yang pergi dari rumah bapaknya, meminta warisan. Sebagai seorang bapak, rasa tertolak karena dia seorang ayah yang membesarkan anak. Tapi anaknya mau pergi dari dia. Bukan hanya mau pergi, tapi dia minta uang. Dengan kata lain, saya tidak butuh bapak, tapi saya butuh uang bapak. Satu perasaan yang sangat menyakitkan buat seorang ayah jika anaknya seperti itu. Tapi yang menarik adalah ayah ini tidak menguliahi dia, tidak memberi ceramah kepada dia, memberi kepercayaan kepada dia. Tidak mudah buat seorang ayah menghadapi anak seperti itu. Tapi dia mempercayakan. Kemudian anak itu menerima uang dari papahnya, dia menjual hartanya, ya harta yang dikasih papahnya. Kemudian dia pergi ke sebuah kota yang jauh. Seorang anak yang tidak mudah untuk seorang ayah melihatnya. Tapi sebagai anak dia pengen kebebasan. Dia pengen kesenangan. Dia pengen menikmati hidup di luar sana tanpa aturan. Dia ingin bebas. Dia ingin menikmati kebersamaan dengan teman-temannya. Dia mau melihat semua yang ada di dunia ini. Harapannya, ia ingin kebebasan, kesenangan, dan gengsi. Bahwa dia punya uang, dia bisa melakukan apa saja. Dia ingin dilihat oleh teman-temannya. Tapi kenyataannya, waktu dia menggunakan uang itu, habis uangnya. Pada waktu uangnya ada, teman-temannya ada. Uangnya sudah habis, dia mencari temannya. Dan saat itu sedang terjadi bencana kelaparan. Dan teman-temannya juga mengalami kesulitan. Dan dia tidak bisa membantu lagi anak yang hilang ini. Sampai sehari lepas sehari dia butuh makanan. Maka dia mencari kepada penduduk yang punya peternakan babi. Dia mau bekerja buat bapak itu. Kemudian dia harus bekerja mengurus babi. Tapi dia lapar. Dia nggak punya makanan, dia lapar. Dia hilangkan rasa malu daripada dia lapar. Dia mau makan makanan babi. Tapi nggak dikasih, makan babi pun nggak dikasih makan babi. Akhirnya dia lapar, di tengah laparnya itu, dia sadar. Gue susah-susah di rumah orang. Di rumah papa gue, pembantunya papa gue aja makannya enak. Kenapa gue harus di rumah orang yang susah? Gue pulang aja deh. Gue memang berdosa sama Tuhan. Gue memang berdosa sama Bapak. Tapi daripada gue susah, gak apa-apa deh kalau gue jadi pembantu juga gue rela. Gue kualat sama Bapak gue. Tapi gue daripada susah gue pulang. Setiap keputusan yang diambil ada konsekuensinya. Dia berpikir dia dapatkan kebebasan. Ternyata didapatkan penderitaan. Ujungnya adalah kesengsaraan. Tapi daripada dia hidup sengsara, dia sadar. Gak apa-apa deh gue malu, gue pulang kepada Bapak. Gak apa-apa deh gue harus direndahkan jadi pembantu, gak apa-apa. Daripada gue susah. Dia ingat sama papanya. Papanya yang sayang sama dia. Dan kemudian dia pulang ke rumah papanya. Dia tahu dia mungkin harus mengalami hujatan dari orang-orang mungkin. Mungkin juga dia mungkin berpikir, gue jadi pembantu, udah gak apa-apa deh, dia harus rela. Dia malu gak apa-apa, ya gengsinya dia tinggalkan semua, dia udah jalanin. Tapi yang menarik adalah, dalam sebuah cerita ini, Tuhan ceritakan, bapak itu, waktu lihat anak itu, gak ada perasaan ingin menghakimi. Ngapain lu datang? Udah kualat lu ngambil harta lu pulang. Enggak pernah ada omongan begitu. Bapak mencari anak itu, dia melari, dia kejar anak itu. Waktu dia lihat dari jauh. Dia peluk, dia cium anak itu. Seorang bapak yang merindukan
anaknya. Kasih sayang Bapa buat anaknya itu begitu besar. Dia ingin memulihkan martabat. Dia bilang, ini anak nih dulu mati. Sekarang dia hidup. Dulu udah gak ada kabarnya. Dia terhilang, sekarang ditemukan kembali. Dia peluk, dia apa bilang kepada pegawai-pegawainya. Potong sapi untuk bisa kita merayakan. Kasih baju yang terbaik. Kasih cincin sebagai bukti bahwa dia anak saya kembali. Kasih sepatu untuk dia bisa gunakan, bukan lagi nggak pakai sepatu. Dia dihormati, dikembalikan identitasnya oleh hati seorang ayah yang begitu mencintai anak-anaknya. Kemudian waktu dipestakan seperti itu, kasih sejati seorang ayah itu terlihat dari penerimaannya. Sukacita bersukacita. Kasih yang memulihkan anak itu. Kasih yang tidak menghakimi anak itu. Kasih seorang ayah. Tapi lihat, waktu anak sulung itu datang. Wah, anak sulung itu dengan begitu pongahnya. Karena dia sudah berjasa. Dia punya pikiran, kalau saya kerja, saya dapat uang. Dia berpikir adil, saya nggak dapat uang kalau saya nggak kerja. Dia selalu mendapatkan sesuatu kalau dia melakukan usaha. Dia nggak mau gratisan, dia mau melakukan segala sesuatu dengan tenaganya. Dan dia sangat menganggap remeh kalau ada orang yang susah, meminta-minta. Apakah itu baik? Coba kita lihat. Ia menghitung jasa dan balas jasa. Gue kasih kalau lu memberikan jasa kepada gue. Kalau lu nggak memberikan jasa, gue nggak bakal kasih. Dia punya pikiran keadilan yang dia utamakan. Ya, segala sesuatu harus adil. Baru dia merasa layak. Dia tinggal di rumah, tapi dia nggak pernah bisa merasakan kasih. Dia selalu ada ketakutan kalau dia berbuat salah, dia akan dapatkan hukuman. Ya, dia nggak berhak untuk minta kepada papahnya juga. Ya, jadi dia merasa itu tidak merasa kasih bapaknya di dalam rumah. Dia hanya seperti seorang pegawai. Ya, padahal pegawai sendiri bisa merasakan kebaikan dari ayahnya, tapi dia begitu kaku dengan hal ini. Ya, hatinya jauh dari kasih ayahnya. Ayah mengingatkan sampai papahnya bilang gini, kita lagi nyambut adik kita loh. Adik kita yang udah hilang itu ditemukan kembali. Bukankah apa yang papa punya kamu juga? Ayo, jangan bahasanya kalau kamu bilang, saya nggak pernah dikasih kambing seekor pun oleh ayah. Nggak begitu. Ini papa punya kamu juga. Ya, kita bergembira yuk, bersuka cita. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Si anak bungsu itu harus belajar. Ya, kekayaan bisa habis, tetapi kasih ayah itu begitu luar biasa. Jangan demi untuk kekayaan melupakan Bapa. Jangan sampai mengejar kekayaan sampai memutus hubungan dengan Bapa. Seorang ayah yang tak pernah habis menyayangi. Kita belajar juga dari seorang anak bungsu ini, kebebasan tanpa arah hanya membawa kehancuran. Rumah dan kasih ayah adalah tempat yang terbaik. Kita ketemu dengan ayah itu kasihnya begitu luar biasa. Pertobatan sejati lahir dari kerendahan hati. Kalau dia nggak sadar kembali ke rumah ayahnya, dia nggak pernah dapatkan yang terbaik. Justru dalam kekosongan dia menyadari dia butuh bapaknya. Baru dia kembali dipulihkan. Kita belajar juga bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan kepada anak bungsu itu juga nggak boleh sembarangan digunakan. Misal kalau anak bungsu itu menganggap, nanti kalau gua salah gua akan diterima lagi, itu juga salah juga. Coba kita pikirkan, kita bayangkan. Kalau anak bungsu yang sudah dipestain itu, kemudian dia mau melakukan hidupnya seperti yang dulu lagi. Kan itu jadinya kasih karunia yang murahan. Bahasa Inggrisnya cheap grace. Kasih karunia yang dikorbankan, yang seenaknya digunakan. Ampunan yang diberikan Tuhan tanpa pertobatan. Kebebasannya
yang diberikan, sukacita yang papanya berikan, itu tanpa pertobatan. Kalau kita menganggap sepele kasih karunia Bapa. Iman hanya tanpa ketaatan. Padahal kita taat itu bukan kita mau diberkati. Bukan, kita sudah diberkati. Tapi kalau kita taat, karena Bapa sudah baik buat kita. Bapa sayang kepada kita. Jadi kita menghormati kasih karunia Bapa. Jadi sekali lagi, ketaatan kita bukan kita mau diberkati, bukan. Ketaatan kita sudah diberkati, tapi karena kita menghormati Bapa yang sudah memberkati kita, maka kita taat. Itu konsep kita kenapa taat. Karena Bapa sudah menebus saya dan saudara melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Maka kita menghormati dia dengan kita taat. Bukan karena kita pengen diberkati, bukan. Ya, jadi kita mengasihi dia, kita menghormati dia karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. True grace adalah anugerah yang sejati adalah pengampunan itu menghasilkan pertobatan. Jadi bukan cheap grace, tapi true grace, kasih karunia yang benar. Jadi kalau kita diampuni, maka kita tunjukkan melalui buah pertobatan kita. Kebebasan dari kuasa dosa. Ya kalau dulu cheap grace, kebebasan untuk berbuat dosa, tapi kalau true grace, kasih karunia yang benar, yang gak murahan, adalah kebebasan dari kuasa dosa. Enggak, saya gak mau deketin dosa. Saya mau hidup di dalam kebenaran. Hidup bebas di dalam kebenaran Allah. Saya mau menikmati. Saya nggak mau lagi diperbudak oleh dosa, masuk dalam dosa. Saya mau menghargai kasih dengan hidup baru. Jadi perlu ada keseimbangan kasih karunia dan kebenaran. Kalau kasih karunia tanpa kebenaran, anugerahnya murahan. Ya, tidak apa-apa berbuat dosa, toh diampuni. Tapi kalau kebenaran tanpa kasih karunia seperti anak yang sulung itu, cuma legalistik. Kamu salah, tanggung akibatmu. Nggak berhak kamu dapat sukacita dari Papa. Karena kamu sudah buat salah. Tapi yang seharusnya adalah grace plus truth. Kasih karunia ditambah kebenaran menghasilkan pemulihan sejati. Aku ampuni kamu, tapi hiduplah dengan benar. Ya, kalau lihat ada orang salah, kita ampuni dia. Tapi kita dorong dia untuk hidup dalam kebenaran. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Hidupnya penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jangan sombong. Kalau kita dikasih kemampuan untuk taat, itu bentuk kasih yang Bapa sudah berikan dalam hidup saya. Saya menghormati Bapa saya. Jadi kita menghormati karena kebaikan Bapa. Jadi kita nggak bisa sombong. Kalau kita bisa ada sampai saat itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa belajar firman Tuhan dan mentaati itu karena kasih karunia Tuhan yang sudah terlebih dahulu buat kita. Sehingga kita mau menghormati dia dalam kebenaran. Tidak ada sesuatu yang disombongkan. Siapa kita? Kalau kita ada sampai saat ini itu karena kasih karunia Tuhan. Mari kita lihat perbandingannya. Sikap masa lalu, grace tanpa truth, sudahlah tidak apa-apa. Tapi truth tanpa grace, kamu salah, tanggung akibatmu. Grace plus truth, aku ampuni kamu, belajarlah dari kesalahan. Dengan kalau kita lihat dari aspek identitas anak, bebas tanpa batas kalau cuma hanya kasih karunia, seenaknya. Tapi truth tanpa grace, merasa budak. Nggak layak kalau saya terima yang baik dari Papa saya. Kalau saya nggak kerja. Dia cuma hanya menekankan kebenaran. Seperti tadi. Papa aja nggak pernah kasih kambing domba buat saya. Tuh si anak yang udah hilang. Seenak bisa dapatkan kebaikan dari Papa. Sampai papanya bilang, apa yang Papa punya itu punya kamu juga. Jadi karena dia terlalu kaku. Bahwa saya dapatkan sesuatu kalau saya mengerjakan sesuatu. Nggak ada salah juga dengan itu kalau dia punya hati, kalau papanya mau kasih sayang kepada dia, jangan sampai kaku seperti itu. Kalau ada anak yang salah, dia harus tetap mengasihi. Kesalahannya adalah keadilan. Sehebat-hebatnya kita pernah salah.
Akhirnya kalau kita menekankan tentang keadilan, maka kita akan jadi takut. Wah, gua salah, gua dihukum. Gua salah, dihukum. Padahal manusia itu selalu tanpa luput dari kesalahan. Tapi waktu kita menemukan kasih karunia, kita didorong. Tuhan ampuni saya, Tuhan sudah mengampuni saya. Maka saya akan menghormati kasihnya. Saya akan belajar lagi untuk hidup dalam ketaatan. Itu adalah yang benar. Ya, kalau truth tanpa grace merasa budak, tidak layak. Ya, dia mau tambahin perbuatan baik, dia nggak mampu. Karena manusia itu kecenderungannya berbuat dosa. Ya, terbatas banget. Grace plus truth, tetap anak, tapi dipanggil hidup benar. Ya, nah, hasil jangka panjangnya, kalau grace tanpa truth adalah akan mengulangi kesalahan kembali. Ya, kalau kasih karunia tanpa kebenaran, semaunya aja, dia akan berulang-ulang melakukan kesalahan. Tapi kalau kebenaran tanpa kasih karunia juga, hidupnya dalam ketakutan. Nanti sebentar-bentar saya akan dihukum nih. Kalau saya nggak taat, saya akan dihukum nih. Saya akan dihukum nih. Jadi dia takut. Padahal firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan begini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya kalau kita dalam kasih nggak ada takut. Ya pokoknya saya mau taat karena saya mengasihi Papa saya yang sudah mengasihi saya. Nah itu konsep tentang grace plus truth. Ya kasih karunia dan kebenaran. Ya hidupnya saya akan menjalani hidup yang baru dengan penuh ucapan syukur. Ya kalau dari aspek gambaran iman adalah grace tanpa truth adalah anugerah yang murahan. Aspek gambaran iman truth tanpa grace adalah legalistik. Seperti orang-orang Israel yang hanya menekankan legalistik. Ya, orang susah pada waktu hari Sabat nggak boleh dibantu. Padahal orang susah itu perlu dibantu. Tapi karena menekankan tentang hukum Taurat bahwa hari Sabat tidak boleh ada pekerjaan, mereka bilang nggak boleh. Lalu legalistik. Truth tanpa grace. Sedangkan grace plus truth, kalau dari lihat aspek gambaran iman, adalah pertobatan sejati dengan sukacita. Kita melakukan itu semua. Ya, saya sungguh-sungguh karena saya menghormati Bapa saya di surga. Nah, aplikasi untuk kita sebagai orang tua, kita belajar memberi kasih tanpa syarat, walaupun mungkin disakiti oleh anak kita. Sebagai anak, jangan tunggu kehilangan baru sadar arti kasih. Kadang kita jauh dari orang tua baru sadar, orang tua itu baik. Sedangkan sebagai saudara, belajarlah bersukacita atas pemulihan orang lain, bukan iri hati. Ya, mari kita bersama-sama. Kalau ada saudara yang susah, kita punya empati, punya belas kasihan. Tapi satu sisi juga kita dorong saudara kita untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, itu yang benar. Ya, sebagai orang percaya, Allah Bapa selalu menerima kita kembali, tetapi juga menuntun kita dengan kebenaran. Ya. Inti renungan pada hari ini adalah bahwa kasih Bapa selalu terbuka, tetapi kasih itu tidak murah. Anugerah tanpa kebenaran adalah anugerah murahan. Kebenaran tanpa kasih adalah hukum yang mematikan. Kasih karunia dan kebenaran bersama-sama menghasilkan pemulihan sejati. Bersyukur kita punya Bapa yang begitu sayang kepada saya dan saudara. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dia percayakan dunia ini buat kita, bumi ini. Kita bisa kelola waktu kita. Kita bisa kelola sumber daya alam. Kita bisa kelola sumber daya yang dipercayakan di tangan kita. Baik itu pekerjaan, hubungan, uang yang Tuhan percayakan. Tapi kita mau pakainya seenaknya, nanti juga dikasih lagi sama Tuhan. Atau kita kelola dengan kebenaran, kita atur budgetnya, anggarannya, sehingga itu boleh kita katakan, Bapak punya uangnya, saya cuma jadi manajernya Bapak, saya pengelolanya. Sehingga Bapak mempercayakan kembali uang-uang kepada saya dan saudara. Seharusnya semua kasih karunia yang Bapak berikan buat saya dan saudara, itu kita bisa kelola dengan kebenaran yang dari Tuhan. Tuhan tolong saya dan saudara untuk hidup seperti Tuhan Yesus, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi jangan mengabaikan, tenang aja hari Minggu nanti diampuni lagi. Hari Senin sampai Sabtu saya melakukan yang jahat. No, jangan. Kita tidak dipanggil untuk itu. Kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan.
Tapi bukan kita tidak kudus. Kita sudah kudus karena Tuhan sudah ngampun. Ya, kalau kita taat karena kita menghormati Dia, kita nggak mau membuat Dia berduka karena dosa yang kita lakukan. Dosa menjauhkan kita dengan Tuhan. Dia sangat ingin bersama dengan kita. Karena itu, mari kita jaga. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dia nggak mau jauh dari kita. Jangan membuat dosa, karena dosa menjauhkan kita dengan Tuhan. Dosa membuat kita sengsara. Setiap langkah yang kita lakukan itu mengandung konsekuensi. Seperti anak yang bungsu, anak yang hilang itu. Bukan masalah bungsunya. Tapi masalahnya, siapapun anak kalau dia mau hidup dalam kebebasan tanpa kebenaran, maka dia akan masuk dalam perbudakan. Bukan kebebasan. Karena dia terikat oleh dosa. Dia terikat oleh rasa malu. Dia terikat oleh kesalahan masa lalu. Itu membuat dia tidak bisa bergerak. Tapi kalau dia ingat ke depan, ada Bapanya di surga, maka pemulihan itu akan terjadi. Mari bersama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada kasih yang begitu besar. Dia kirimkan putranya kepada saya dan saudara. Dia kirim anaknya. Siapapun kita yang sudah lalai, melakukan dosa, meninggalkan Dia. Dia ada bersama dengan saya dan saudara saat ini. Datang kepada Dia. Dia akan memeluk kita. Dia akan mencium kita. Dia akan menyayangi kita. Dia hati Bapanya sangat ingin bersama dengan anaknya. Roh Kudus ada di dalam hati saya dan saudara waktu kita terima Tuhan Yesus. Mari datang kepada Roh Kudus. Roh Kudus minta, tuntun saya. Jangan saya sampai mengorbankan, menyakiti hati Bapa yang begitu menyayangi kita. Tuhan tolong kita semua, mari kita akan datang kepada Dia yang menyayangi kita. Nggak usah takut. Ya, kita bukan anak budak, tapi kita adalah anak. Roh Kudus di dalam kita akan menolong kita menyebut ya Aba ya Bapa. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita untuk punya roh yang berani menghadapi masalah. Dan kita percaya Bapa akan menolong kita. Keadaan di sekeliling kita nggak gampang. Ya, tapi kalau bersama Bapa ada tuntunan, ada pertolongan, ada jalan keluar. Dalam semua problem yang kita hadapi, taat. Ya, kenapa? Tuhan tunjukkan kebenaran itu, taati. Ya, Tuhan sediakan kebenaran itu untuk menuntun jalan perjalanan hidup kita, menikmati semua yang baik yang Bapa berikan buat kita. Sekarang kita mau pulang ke rumah di mana? Ingat, mungkin kita belum pulang ke rumah Bapa di surga. Seperti anak yang hilang itu ke rumah Bapa di surga. Tapi kita bisa, Roh Kudus ada di hati kita. Roh Kudus ini selalu tersedia buat saya dan saudara. Datang kepada Dia waktu susah. Bicara kepada Roh Kudus. Roh Kudus pimpin saya. Kalau kita ada keterbatasan, ketidakmampuan, bicara sama Roh Kudus. Pelajari firman Tuhan. Biar Roh Kudus menghidupkan firman itu dalam pikiran kita. Kita nggak mampu untuk hidup benar. Tapi dengan Roh Kudus dalam kita mampu untuk menyenangkan hati Bapa. Keadaan boleh sulit ekonomi. Keadaan boleh sulit. Tapi bersama dengan Bapa kita bisa mampu. Bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita bisa melewati hari demi hari. Tubuh kita adalah baitnya Roh Kudus. Mari dengarkan Roh itu berbicara dalam hidup kita. Roh itu ada bersama dengan saya dan saudara. Roh Kudus itu akan mengarahkan hidup kita untuk tidak mengabaikan kasih karunia-Nya. Hidup di dalam kebenaran. Tapi juga hidup di dalam kasih karunia-Nya. Bahwa kita tidak jauh. Dia ada bersama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Jangan lupakan, Roh Kudus itu ada di dalam hidup saya dan saudara. Dengan Roh Kudus itu kita bisa bersaksi. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong kita semua untuk bisa melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, saya menantang jika ada di rumah, di jalan saat ini yang sudah melupakan Tuhan seperti anak yang hilang, menganggap bahwa dengan kekayaan bisa membeli dunia ini, tapi justru malah diperbudak oleh dunia ini. Datang kepada Tuhan. Mungkin ada salah jalan sehingga akhirnya terpuruk. Ingat, ada Bapa di surga. Dia kirimkan putranya yang tunggal Tuhan Yesus. Waktu kita menerima Tuhan Yesus, Roh itu ada di dalam hati saya dan saudara. Mari angkat tanganmu atau pegang dadamu, minta Roh Kudus, tolong saya, ubahkan hidup saya.
untuk saya bisa mengerti kasih Bapa yang besar. Saya yang hilang, Tuhan hari ini Tuhan temukan dengan firman. Saya yang sudah mati, saya minta Engkau hidupkan kembali gairah cinta yang mula-mula, untuk saya bisa mencintai Bapa di surga. Terima kasih, saya diampuni, saya diterima kembali. Seperti anak yang hilang, disayang, dipeluk, dicium. Saya mengucap syukur Bapa tidak jauh dengan saya. Bapa ada bersama dengan saya. Dikirimkan Roh Kudus dalam hati saya. Untuk selalu saya ada kehadiran Bapa melalui Roh Kudus. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami mau berpisah, tapi kasih karunia Tuhan ada bersama dengan kami anak-anak. Kebenaran Allah terus mengawal kami. Roh Kudus ingatkan, ajari kami, karena Engkau guru agung kami. Engkau penghibur kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.